Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, salah satu organ penting yang ada di tubuh manusia adalah tulang gitu ya. Kalau kita nggak punya tulang, kita nggak bisa berdiri, kita nggak bisa duduk dan beraktivitas seperti itu. Nah, sewaktu lahir, tubuh manusia ini dibentuk sekitar 270 tulang. Dan seiring bertambahnya usia, fungsinya ini semakin menurun. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga supaya tulang tetap sehat dan kuat? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu menjaga kesehatan tulang. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan tulang. Kita lihat ya. Yang pertama jogging. Nah, siapa nih yang khususnya selama pandemi ini sering melakukan jogging pada pagi hari atau sore hari seperti itu ya. Ini olahraga yang simpel, mudah dilakukan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin joggingnya agak jauh gitu ya. Kalau di masa pandemi ini bolehlah gitu di sekitaran rumah aja atau di sekitaran kompleks. Olahraga yang ringan, simpel, tapi kemudian juga bagus apalagi untuk Anda yang punya keluhan tulang gitu ya. Oke, kita lanjut ke olahraga yang kedua pemirsa. Golf, nah mungkin ini sering Anda lakukan kalau weekend gitu ya atau akhir pekan bersama teman-teman komunitas seperti itu Anda bisa melakukan golf dan katanya olahraga ini baik untuk kesehatan tulang. Nanti akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menari. Nah, siapa nih dari Anda yang suka menari, mungkin dari kecil suka nari atau les nari gitu ya. Ternyata menari ini katanya meskipun saya nggak tahu ini bagian dari olahraga atau tidak, tapi yang pastinya katanya punya manfaat baik untuk kesehatan tulang. Kita lanjut ya. Ke olahraga yang keempat, latihan beban. Nah, ini yang kemudian ternyata kalau latihan beban kayaknya kan ngangkat-ngangkat gitu ya, ada efek ke tulang. Nah, ternyata ini juga katanya ada efek bagus untuk kesehatan tulang supaya tetap sehat dan juga kuat. Oke, kita yang terakhir, jalan cepat. Nah, ini the simplest one gitu ya. Simple banget kalau jalan biasa mungkin udah biasa, sekarang mungkin agak dicepetin dikit dan katanya ini juga baik untuk kesehatan tulang. Oke, itu dia tadi 5 jenis aktivitas atau olahraga yang katanya baik untuk kesehatan tulang dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, untuk mengklarifikasinya secara langsung, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dr. Michael, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Raden. Selamat pagi pemirsa semuanya. Wah, ini seger banget ini ya, Dokter Michael. Setiap hari olahraga terus, sehat terus, bugar terus, jadi auranya positif gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Hari ini kita akan membahas beberapa olahraga yang katanya baik untuk kesehatan tulang kita gitu ya, Dok. Yang pertama adalah jogging. Gimana ini, Dok? Ya, tentunya prinsip untuk berolahraga untuk memperkuat tulang kita adalah bagaimana kita dapat memberikan tekanan pada sumbu tulang panjang kita. Jadi, bila mana jogging, seperti kita ketahui, pasti menggunakan kedua tungkai kita secara berganti-ganti, kita memberikan tekanan pada tungkai tadi. Hal ini bagus untuk meningkatkan kepadatan tulang kita. Hmm. Ya, gitu Mas. Oke, berarti jogging ini bagus ya untuk kepadatan tulang kita gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Setelah jogging kita ada golf, Dok. Gimana nih? Golf mungkin sering di akhir pekan, tapi nggak harus akhir pekan juga ya, Dok ya. Dan ini katanya baik untuk kesehatan tulang kita gitu. Golf adalah bentuk olahraga yang eh, banyak menggunakan berjalan dan biasanya itu 18 hole ya, sehingga cukup lama dan ini cukup baik juga untuk kesehatan tulang. Namun tentunya bila mana dilakukan hanya 1 kali seminggu, hal ini tidak cukup. Hmm. Ya, jadi kita harus kombinasi golf dan kombinasi misalnya saja berkeliling rumah itu juga boleh. Ya, jalan maksud saya. Kira-kira begitu Mas Raden. Oke, berarti nggak boleh cuma sekali seminggu doang ya, Dok ya, tapi harus lebih dari 1 kali gitu ya seminggu ya. Betul sekali, tidak cukup itu kalau hanya 1 kali seminggu. Ya, Oke. itu harus kira-kira 150 menit per minggu. Ya, jadi kita hitung waktunya berapa, tapi
eh, frekuensinya kira-kira 2 sampai 3 kali seminggu. Itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik ya. Oke dok, kita lanjut ke olahraga atau aktivitas selanjutnya adalah menari. Ternyata menari ini juga kan banyak gerakan, nih dok, gerak-gerak gitu kan. Ternyata ini juga baik untuk kesehatan tulang gitu ya? Ya, tentunya menari yang dalam arti itu memberikan tekanan, memberikan impact. Dengan demikian, eh, menari tadi akan memberikan tekanan juga pada tungkai kita ya, Hmm. dan itu cukup baik. Dan akan lebih baik lagi, misalnya menari itu berpasangan. Hmm. Dia berpasangan, ya, apalagi kita itu memberikan tekanan secara berganti-ganti, ya, itu kita akan membantu meningkatkan tidak hanya tungkai kita, ya, tapi juga kedua lengan kita, tulang-tulang pada lengan itu tadi. Ya. Dan hal ini bila mana tidak berpasangan, tidak berarti kita tidak dapat menggunakan manfaat daripada menari tadi. Tapi dapat kita lakukan misalnya saja dengan menambahkan latihan selain menari tadi, kita melakukan push up di dinding misalnya. Hmm. Dengan push up di dinding atau kita seperti gerakan berdoa begini, kita melakukan penekanan, ini juga dapat membantu untuk meningkatkan kepadatan tulang kita. Jadi kita combine latihannya tadi. Begitu. Oke, kita combine ya. Tapi sebenarnya kan ini ada beberapa jenis tarian nih dok. Maksudnya dari tari yang mungkin tradisional, yang agak lambat-lambat gerakannya gitu, motionnya agak lambat gitu. Atau sampai yang ekstrimnya itu break dance gitu, yang sampai wah jumpalitan seperti itu. Nah sebenarnya yang paling bagus, yang aman juga untuk kesehatan tulang ini yang mana? Apakah yang slow-slow aja gitu, yang tradisional atau gimana ini dok? Baik, benar sekali. Jadi ada berbagai macam jenis tarian, ya. Dengan demikian kita harus menilai dari sisi impact-nya tadi. Mhm. Dan yang kedua, kita harus juga melihat dari sisi siapa yang melakukan ini. Bagi yang melakukan dengan tujuan untuk katakanlah pencegahan, ya, tentunya relatif tidak ada bahaya khusus untuk dia. Namun bagi orang-orang yang sudah mengalami kropos tulang atau yang sebelumnya sudah pernah mengalami patah tulang akibat tulang kropos tadi, tentunya olahraga yang terlalu berlebihan, misalnya saja breakdance tadi yang saat ini sudah tidak terlalu hit lagi ya, itu atau sumber yang saat ini sedang ramai-ramai dikerjakan dalam intensitas yang terlalu berlebihan, ini harus menjadi perhatian. Karena itu bagi yang mempunyai masalah sebelumnya pada saat menari harus menggunakan alat-alat pengaman dan tahu membatasi diri. Kira-kira begitu Mas. Oke, berarti harus memakai alat bantuan dan membatasi diri. Kira-kira mampunya di titik mana gitu ya? Jangan melampaui juga gitu ya dok ya. Jangan kemudian niatnya sehat tapi push-nya itu pressure-nya olahraga prestasi bukan olahraga sehat ya dok ya. Nah itu kadang-kadang kita itu terbawa irama di mana kita tuh secara emosi kita tuh mengikuti terus gitu ya, sehingga terkadang terlepas daripada kita sadar atau tidak, kita masuk ke dalam zona yang berbahaya. Ini yang harus diperhatikan. Yang kalau bahasa awamnya adalah kita harus tahu diri. Kalau sampai batasan tertentu, nah kita harus membatasi diri. Oke, harus tahu diri dan tahu batasan kita sampai mana kekuatannya gitu ya dok ya. Jadi kita sendiri yang bisa ngukur itu karena orang lain nggak tahu gitu ya dok ya. Oke, dok lanjut ke yang keempat, latihan beban. Latihan beban juga adalah suatu bentuk latihan yang akan memberikan tekanan. Misalnya kalau tadi yang kita bicarakan adalah melatih otot-otot tungkai lebih banyak, menari itu harus kita combine. Nah, dengan latihan beban ini kita justru dapat memberikan tekanan khusus pada tulang-tulang kita secara menyeluruh. Misalnya saja kita melakukan bench press. Sambil berbaring kita melakukan penekanan, ya. Asalkan hal itu dilakukan secara gentle. Artinya bukan berlebihan. Kita tidak ingin berlatih untuk menjadi atlet binaraga. Tapi kita ingin menjadi sehat. Lalu bagaimana caranya?
Apakah saya harus pergi ke gym dulu? Apakah dalam keadaan situasi pandemi COVID seperti saat ini kita sudah boleh pergi? Jangan khawatir. Kita dapat melakukan latihan beban itu yang pertama dengan beban berat badan sendiri. Tadi Oh. saya sempat katakan kalau kita melakukan push up di dinding, tidak perlu di lantai. Dengan demikian semua orang pasti bisa melakukannya. Yang lain adalah push up di meja. Hmm. Semua juga masih bisa. Push up di lantai belum tentu semua bisa. Tapi kalau bisa silahkan melakukan. Tapi tidak berarti lebih baik daripada push up di dua tempat sebelum yang saya katakan tadi. Yang lain adalah kalau tadi saya sempat sebut bench press. Apakah bench press itu harus menggunakan barbel yang besar seperti itu? Tidak. Bila mana kita mempunyai anak yang masih bayi, bila mana kita mempunyai cucu yang masih bayi, itu dapat kita lakukan dengan melakukan menggendong cucu tadi dan kita mengangkat ke atas dengan gerakan seperti ini. Atau kita berbaring seperti layaknya bench press yang seharusnya itu kita berbaring lalu kita mengangkat bayi tadi sebagai bentuk latihan bench press. Dengan demikian tidak hanya kita memperkuat tulang kita, namun kita juga dapat membahagiakan keluarga kita dan mempererat hubungan kita sebagai orang tua, anak, ataupun opa, oma dengan cucu. Itu dapat dilakukan bersamaan dengan kita memperkuat tulang kita. Dengan demikian manfaat ganda itu menunggu bila mana kita hanya mau melakukan dengan gerakan-gerakan tadi. Kira-kira gitu Mas Reza. Oke, berarti seperti sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui sekali main sama cucu gitu ya. Family bonding, quality time, sambil menjaga kesehatan tulang juga gitu ya dok. Ya, ini sangat luar biasa ya dok ya. Oke, kita yang ke terakhir dok, jalan cepat. Nah katanya juga baik untuk kesehatan tulang. Karena jalan cepat hanya satu bentuk latihan. Kalau tadi kita sempat bicara, golf. Golf juga berjalan. Lalu kita combine, kita tambahkan dengan jalan. Dengan demikian menjadi suatu bentuk olahraga yang lengkap untuk menyehatkan tulang. Namun kalau jalan saja, hal itu kurang bisa meningkatkan kesehatan tulang. Jadi kita berikan tambahan, jalan cepat atau kadang juga disebut brisk walking atau power walking. Jadi kita berjalan dengan memberikan tekanan begini. Nggak ada orang main golf jalannya begini. Ya kan? Tapi ini suatu bentuk latihan sendiri. Kita latihan begini, jadi kita bisa juga membawa beban di tangan kita. Apakah itu botol air kanan dan kiri, ataupun kita membawa wrist weight, ya di sini kita pegang, ataupun kita membawa dumbbell. Jadi kita memberikan tekanan. Pada saat berjalan tadi, kita juga dapat membawa rompi yang menggunakan pemberat sehingga dapat menjadi beban juga buat kita. Jadi tekanannya tidak hanya pada tungkai seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, tapi juga pada pergelangan tangan. Kita tahu pergelangan tangan ini juga sering patah ya karena kropos tadi. Jadi kita dan juga memberikan tekanan pada tulang belakang kita. Ya, jadi ini harus menjadi perhatian bahwa latihan-latihan sebelumnya tadi kita bicarakan untuk dansa, gitu. Berarti kita harus menambahkan. Nah, karena itu saya katakan latihan beban itu lebih memberikan tekanan pada daerah tulang-tulang kita. Ya. Nah, dalam hal ini jalan adalah sesuatu yang paling simpel, paling mudah. Dan juga dapat kita lakukan bersama dengan keluarga, misalnya kita berjalan, tidak bisa power walking, tapi kita dapat menggendong cucu kita misalnya, ya, atau anak kita.
dan jalannya agak cepat, tapi tentunya harus hati-hati. Jangan sampai kesandung jatuh malah bahaya ya dok ya. Oke baik, terima kasih Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga, pagi hari ini sudah bergabung bersama kita di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semua ini memiliki tulang yang sehat dan kuat dengan berolahraga, setidaknya 5 olahraga tadi yang sudah kita sebutkan gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Michael, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, menjaga kesehatan tulang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali.